Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 8 Semester Ganjil. Pertemuan kedua masih dalam tema Lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Bersama saya, Ibu Solehaton MAG, Guru SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Sebelum belajar, anak-anak marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa setelah pembelajaran kali ini adalah pembahasan materi pada pembelajaran kali ini ada 5. 1. Macam-macam sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Macamnya ada 3. 1. Sholat rawatib. 2. Sholat tahiyatul masjid. 3. Sholat istikharah. Sholat rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukumnya terbagi menjadi 2, yaitu sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Yang sholat rawatib muakkad yang sangat dianjurkan itu yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Adapun sholat rawatib ghairu muakkad yaitu tata cara praktek sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah qobliyah, dikerjakan sebelum sholat fardu, yang ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu. Salah satu contoh niatnya yaitu usolli sunatan qobliyatadz zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Berikutnya adalah tata cara praktek sholat tahiyatul masjid. Mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaba rahmatik. Setelah itu, hendaknya sebelum duduk langsung mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat usolli sunatan tahiyatal masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Berikutnya adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat yang dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan, baik itu ada 2 pilihan atau lebih. Hukumnya adalah sunnah ghairu muakkad, waktu sholat tahajud. Tata cara sholat istikharah yaitu pertama dengan niat usolli sunatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Di selanjutnya ada doa istikharah sebagai berikut. Selanjutnya adalah macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Maksudnya boleh dilaksanakan berjamaah, boleh dilaksanakan munfarid, yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih. Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya sampai waktu fajar. Jumlah rakaatnya
dapat dilaksanakan 8 rakaat, 20 atau 36 rakaat. Selanjutnya adalah niat sholat tarawih. Niatnya, usolli sunatat tarawihi rok'ataini lillahi ta'ala. Berikutnya adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil. Niatnya, contoh ini kalau cuma 1 rakaat. Usolli sunata rok'atal witri lillahi ta'ala. Yang berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah naik, sekitar 1 tombak, atau sekitar jam 7 pagi. Atau matahari setingkat 7 hasta hingga menjelang sholat duhur. Jumlah rakaatnya sedikitnya 2, paling banyak adalah 12 rakaat. Niatnya, usolli sunatad duha rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau ini 2 rakaat. Selanjutnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang langsung diperintah oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Keutamaan dari sholat tahajud: 1. Dapat membentuk karakter atau kepribadian orang soleh. 2. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 3. Dapat mencegah diri dari perbuatan dosa. 4. Dapat menghapus atau menghilangkan dari segala penyakit hati, iri, dendam, tamak, dan lain sebagainya. 5. Mengobati diri dari penyakit jasmani. Cara melaksanakan sholat tahajud. Waktu pelaksanaannya setelah sholat isya sampai dengan fajar sidik atau menjelang waktu subuh setelah tidur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tidak dibatasin. Terserah kalian. Lebih utama, setiap 2 rakaat salam apabila dilaksanakan 4 rakaat, jangan ada tahiyat awal. Niatnya, ini Ibu kasih contoh yang 2 rakaat. Usolli sunatat tahajjudi rok'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah sholat tasbih. Pengertian sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Di setiap gerakan ditambahin bacaan tasbih 10 kali, sehingga nanti kalau dijumlah menjadi 300 kali bacaan tasbih. Jumlah rakaat, kalau malam hari jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Kalau dikerjakan pada siang hari, jumlah rakaatnya ada 4, hanya sekali salam. Adapun niat sholat tasbih yang 2 rakaat adalah usolli sunatat tasbihi rok'ataini lillahi ta'ala. Adapun hikmah melaksanakan sholat sunnah yaitu: 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia, karunia besar yang sering kurang kita sadari. 4. Menambah kesempurnaan sholat fardu. 5. Mendatangkan keberkahan, kenyamanan, dan ketentraman hidup. Demikian anak-anak, pembelajaran kali ini. Di ujung pembelajaran, Ibu akan memberikan penilaian pengetahuan. Soal nomor 1. Berikutnya adalah penilaian keterampilan.
buat video ketika kalian sedang mempraktekkan pelaksanaan sholat sunnah yang harus dikerjakan munfarid dan yang boleh berjamaah atau munfarid. Instruksinya nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan melalui WA. Pembagian tugasnya, kalian harus mengerjakan video yang mana. Setelah selesai belajar, marilah anak-anak kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Ibu. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dengan tetap jaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun dan jangan lupa menggunakan masker. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.